Halo, assalamualaikum. Nama saya Januari Iskandar Rocky, guru matematika di SMA Negeri 1 Pluto. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas beberapa sifat-sifat limit yang sudah pernah didapatkan di kelas 11. Sifat-sifat utama limit. Yang pertama, misalkan f dan g adalah sebuah fungsi yang merupakan nilai limit positif dari x mendekati c dengan k dan c bilangan real serta n bilangan positif, maka akan berlaku yang pertama di sini. Ketika limit itu mendekati sebuah konstanta k dengan limit x mendekati c, maka nilainya adalah k. Kemudian yang kedua, jika limit mendekati x dan x mendekati c, maka nilainya adalah c. Tapi harus memenuhi persyaratan yang di atas ya. Kemudian limit x mendekati c, di mana k di sini konstanta kali sebuah fungsi fx, maka k-nya bisa dikeluarkan. K di sini bisa dikeluarkan dari limit. Konstanta di sini dikeluarkan dari limit, kemudian baru limitnya diselesaikan. Kemudian untuk yang keempat, jika ada penjumlahan fungsi dalam limit. Jadi limit x mendekati c, kemudian fx ditambah gx, maka bisa kita pisah. Limit fx dengan x mendekati c, kemudian kita tambahkan limit x mendekati c untuk gx. Kemudian yang kelima, hampir sama dengan yang nomor 4, hanya bedanya pengurangan saja. Jadi untuk limit x mendekati c, di mana fx itu pengurangan dari gx, maka limit fx mendekati c dikurangi limit fx mendekati c juga. Kemudian yang keenam, jika ada perkalian. Ternyata limit juga berlaku untuk sifat perkalian. Jika limit fx mendekati c, di mana fx kali gx, maka akan menjadi limit fx mendekati c kalikan limit gx mendekati c. Kemudian yang ketujuh, jika pembagian. Tapi pembagian di sini ada syaratnya. Syaratnya di sini limit gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Limit x mendekati c, di mana untuk fungsi fx dibagi gx akan berlaku, kita limitkan masing-masing. Jadi limit fx mendekati c dibagi limit gx mendekati c. Tapi ya syaratnya itu tadi, yang penyebutnya di sini limit mendekati c untuk gx tidak boleh sama dengan 0. Kemudian juga berlaku jika dipangkatkan. Di sini jika limit fx mendekati c dipangkatkan n, maka keseluruhan limitnya itu juga bisa dipangkatkan n. Ya, untuk yang ke-9 jika diakarkan. Tapi di sini ada persyaratannya. Akarnya harus genap. Artinya di sini pengakarannya itu harus genap. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, pokoknya harus genap. Limit x mendekati c untuk akar fx diakarkan n kali, maka akan sama dengan limit fx mendekati c diakarkan n kali. Ya, di sini juga syaratnya dalam akar harus lebih dari 0.
seperti mencari domain kemarin ya di kelas 10. Jadi harus lebih dari 0, kemudian kalau akarnya itu harus genap. Baiklah, ada sedikit contoh. Di sini contoh satunya, berapakah nilai limit X mendekati pi per 4? Pi per 4 berarti kalau pi nya 180 dibagi 4 berarti 45 ya. Ya, sin X plus cos X. Penyelesaiannya di sini ya, kita masukkan limit X mendekati sesuai sifat ya. Karena di sini plus, maka limitnya bisa dibagi 2 ya. Jadi limit X mendekati pi per 4 untuk sin X ditambah limit X mendekati pi per 4 untuk cos X. Lalu kita apakan? Kita substitusikan langsung. Nah, di sini sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Berarti sin 45 itu, nah ingat di sini pi di situ 180. Jadi 180 dibagi 4 berapa ya? 45 ya. Berarti sin 45 itu setengah akar 2, setengah cos 45 pun itu setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 hasilnya berapa? Ya betul, akar 2. Kita lihat contoh yang kedua. Berapakah nilai limit X mendekati pi per 3 untuk cos X kali tan X? Di sini tidak ada penyebut-penyebutnya, jadi aman saja. Penyelesaiannya sesuai dengan sifat, karena ini perkalian. Tadi limit juga berlaku untuk sifat perkalian ya. Jadi kita pecah limit untuk yang cos X dan limit untuk yang tangen X ya. Limit cos X dengan mendekati pi per 3 dan juga limit tangen X mendekati pi per 3. Pi per 3 itu berapa ya? 180, pi nya dibagi 3 berarti ya 60. Berarti cos pi per 3 kalikan tangen pi per 3. Berapa cos pi per 3? Cos 60 ternyata setengah. Tangen 60 berapa? Tangen 60 itu akar 3. Berarti hasilnya setengah akar 3. Ya betul. Contoh yang ketiga. Berapakah nilai limit X mendekati pi per 6 untuk cos kuadrat X dibagi sin X? Nah, ini agak harus ada penjabaran sedikit nih. Kita lihat penyelesaiannya ya. Limit X mendekati pi per 6 cos kuadrat X dibagi sin X. Ya, kita pecah pembilang sendiri, penyebut sendiri, kita limitkan sendiri-sendiri. Limit cos kuadrat X dengan mendekati pi per 6 dan limit sin X dengan mendekati pi per 6. Hasilnya berarti limit cos X mendekati pi per 6 nantinya kita kuadratkan dibagi, tetap ya di sini ya, limit X mendekati pi per 6 sin X. Oh ya, pi per 6 itu kira-kira berapa ya? 180 kita bagi 6 berarti X nya berapa? 30 ya. Oke, berarti cos pi per 6 atau cos 30 nantinya nilainya dikuadratkan dibagi sin 30 ya.
cos 30 di situ akar 3 per 2 ya, setengah akar 3. Setengah akar 3, tapi di sini ada kuadratnya. Kita kuadratkan, kemudian dibagi 1 per 2. Ya, ternyata setelah dikuadratkan, akar 3 itu dikuadratkan jadi 3, 2 dikuadratkan jadi 4. 3 per 4 dibagi setengah. Sesuai dengan sifat pembagian pecahan ya, kita balik yang di belakang ya. 3 per 4 kali 2 per 1 sama dengan 3 per 2. Oke. Sifat limit fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa sifat yang bisa berlaku dalam limit trigonometri. Salah satunya di sini, nah ini untuk limit mendekati 0, untuk x per sin x itu sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0 untuk sin x per x itu juga sama dengan 1. Kemudian hal serupa juga berlaku di tangen. Limit x mendekati 0, x per tangen x itu sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0 untuk tangen x per x sama dengan 1. Jadi untuk sin dan tangen itu berlaku seperti ini. Bisa sama dengan 1 asalkan mendekati 0. Dengan di sininya harus sama. Jika x di sini x, ini juga x. Jika t di sini t. Jika n di sini n juga harus sama. Ya, bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Yang pertama bisa dengan substitusi langsung. Tetapi ada syaratnya di sini. Substitusi langsung itu dapat digunakan untuk menentukan limit fx yang x mendekati a. Syaratnya di sini a-nya merupakan anggota domain dari fx. Jika bukan domain atau daerah hasil dari fx, maka tidak bisa, karena nanti akan ada nilainya yang 0. Sambil contoh yang bisa aja ya. Ya, di sini limit sin 2x per cos x, di mana x mendekati pi per 3. Pi per 3 berarti 180 dibagi 3. 180 dibagi 3 itu 60. Ya. Sin 2 kali 60 ya. 2 kali pi per 3 dibagi cos pi per 3. Ternyata 62 kali 60 berarti di sini sinnya 120, cosnya di sini berapa? 60. Kita lihat hasilnya. Sin 20 itu setengah akar 3. Kok bisa setengah akar 3? Di awal kemarin itu sudah pernah saya bahas tentang sudut istimewa. Ya, seperti itu, setengah akar 3. Cos 60 di sini setengah. Karena sama-sama setengah, nanti bisa dibagi, tersisa akar 3. Ya. Jadi substitusi langsung itu bisa, asalkan memenuhi syarat yang ini. Kemudian menentukan nilai limit yang kedua dengan cara faktorisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjabarkan salah satu. Ya. Jika sebuah limit mempunyai nilai tak tentu, bentuk fungsi yang dikenai operasi limit harus diubah dalam bentuk lain terlebih dahulu. Salah satunya dengan cara memfaktorkan agar salah satu itu ada yang bisa dihilangkan. Nah, di sini contoh nih. Tunjukkan bahwa limit pi per 2 sin 2x dibagi cos x itu akan sama dengan 2. Kita lihat ya.
limit X mendekati pi per 2 sin 2X per cos X. Nah, di sini limit X sin 2X kita pisah. Sin 2X itu kita jabarkan jadi 2 sin X kali cos X. Dua sin X cos X dibagi cos X. Nanti cos X-nya bisa dihapus, sehingga tersisa 2 sin X. 2 sin X dengan pi per 2. Lalu kita substitusikan langsung pi per 2. Pi per 2 berarti 180 dibagi 2 itu 90. Berarti 2 kali sin 90. Sin 90 itu 1. 2 kali 1 2. Ternyata terbukti ya. Kita lihat contohnya yang lain ya. Nah, di sini bagaimana untuk limit X mendekati 3, kemudian sin X min 3 dibagi X kuadrat min 9. Di sini sin. Kita ingat kalau sin itu yang ada sifat limitnya untuk X mendekati 0. Penyelesaiannya berarti harus ada yang kita misalkan. Di sini pemisalannya saya ambil dari ini. X min 3 adalah T. Dengan seperti itu, ketika kita masukkan ke sini, di sini dikurangi 3. Jika kita substitusikan akan menjadi X min 3 mendekati 0. Jadi X-nya di sini dikurangi 3, yang di sini pun kita kurangi 3. X dikurangi 3 itu X min 3, 3 dikurangi 3 itu 0. Nah, seperti itu. Atau karena di sini X min 3 sama dengan T, maka T mendekati 0. Ya. Kemudian kita coba ke soal. Soalnya di sini kita coba selesaikan dengan di bagian tertentu nanti akan ada kita substitusikan hal seperti ini agar bisa diselesaikan. Ya. Kita jabarkan di sini X kuadrat min 9 akan menjadi X plus 3 dan X min 3, sehingga akan menjadi limit X mendekati 3 di mana sin X min 3 dibagi X plus 3 kalikan X min 3 sama dengan, nah, kita bisa sesuai dengan sifat ini sendiri-sendiri ya. 1 per X plus 3 kalikan sin X plus 3 X min 3 per X min 3. Nah, sesuai dengan sifat juga, berarti bisa kita limitkan satu-satu karena di sini perkalian. Ya, sehingga akan menjadi limit X mendekati 3 untuk 1 per X plus 3 kalikan limit X mendekati 3 untuk sin X min 3 per X min 3. Agar yang ini bisa diselesaikan sesuai dengan sifat limit yang akan sama dengan 1, kita substitusikan di sini X min 3 mendekati 0. Nah, seperti tadi nih, ini kan nanti akan jadi X min 3 mendekati 0. Kemudian X min 3 nanti akan jadi T di sini. X min 3 jadi T dan T akan mendekati 0. Maka di sini X min 3 juga kita ganti T
X min 3 kita jadi T. Kita lihat ya. Nah, yang ini tetap, kemudian yang di sini jadi T. X min 3 itu jadi T, karena kita gunakan substitusi yang seperti ini. Ini diambil dari mana? Kita ambil dari sini, yang membuat dari 0, yang membuat 0. Ya, dengan begitu limit T mendekati 0 untuk sin T per T ini sesuai sifat akan sama dengan 1. Ya, ini saya beri tanda karena ini sesuai dengan sifatnya. Nah, sesuai dengan sifat, dia akan sama dengan 1. Ya, limit X mendekati 3 untuk 1 per X plus 3. Lalu kita substitusikan. 3-nya kita masukkan, 1/3 ditambah 3. Penyebutnya 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 1/6. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua sekilas lebih susah, tapi sepertinya untuk penyelesaian bisa lebih sederhana di sini. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, berarti limit X mendekati 0, ini sudah mendekati 0 untuk sin X. Berarti ada perlakuannya, tidak perlu kita pemisalan lagi karena di sini sudah mendekati 0. Ya, di sini kalikan 1 kalikan 1, tapi satunya ini kita ubah menjadi 7/7x, 7x per 7x, 8x per 8x. Kemudian ada yang kita pisah. Ya, 7 yang ada di sini saya pindah ke depan, 8 yang ada di sini saya pindah ke depan. Kemudian sin 7x di sini saya pindah ke sini, sehingga akan jadi sin 7x per 7x. Kemudian sin 8x-nya juga dipindah ke belakang, sin 8x. Apa boleh, Pak? Ya boleh, karena sesuai dengan sifat limit itu bisa berlaku. Karena di sini ada X yang sama, bisa kita hilangkan. Iya, nah, berarti yang di depan tinggal 7/8. Di sini juga karena sifat perkalian, maka nanti bisa kita limitkan satu per satu. Nah, 7/8 limit 7x per 7x, limit sin 7x per 7x mendekati 0. Ini sudah mendekati 0 ya, berarti dia nanti akan sama dengan 1. Ya, dia akan sama dengan 1. Sin 7x per 7x akan sama dengan 1. Ternyata hal serupa juga berlaku di belakangnya. Limitnya sudah mendekati 0 untuk 8x per sin 8x. Ya, juga akan sama dengan 1. Ya. Di sini berarti 7/8 kalikan 1 untuk yang ini, kalikan 1 lagi untuk satu yang ini. 7/8 kali 1 kali 1 berapa? Ya, hasilnya 7/8. Coba kita lihat ke atas lagi. Kita lihat ke sini. Ternyata di sini juga ada 7/8. Nih, lihat 7/8-nya saya buat tebal. Saya ubah warna ya. Ternyata hasil akhirnya sama dengan yang itu. Saya ulang lagi. Kita perhatikan ya di sini ya. 7/8. 7/8-nya saya buat tebal. Kemudian ternyata 7/8 di sini yang menjadi hasil akhir dari perhitungan. Ya, mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.